Assalamualaikum, halo teman cerita, ketemu lagi di channel Cerita Kita. Channel yang berisikan informasi hal-hal yang bermanfaat seputar tempat wisata, tempat kuliner, tempat menginap, dan lain-lain. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Kali ini kita nggak jauh-jauh jalan-jalannya di seputaran Jakarta aja, yaitu ke Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk atau PIK dikenal sebagai kawasan perumahan elit di DKI Jakarta. Luasnya mencapai 1.160 hektar. Yang terdiri dari kawasan daratan dan 2 pulau reklamasi. Area Sula sini selain ada perumahan, pertokoan, sekolah, juga ada tempat wisatanya. Yuk kita lihat salah satunya, yakni Pantai Pasir Putih Aloha. Simak terus ya. Bisa dilihat ya, tempat parkirnya sangat luas banget. Ini bisa menampung mungkin sampai ratusan mobil. Tapi untuk kesini sementara kayaknya harus pakai kendaraan pribadi atau sewa. Belum ada kendaraan umum sih kayaknya sampai ke sini. Nah, karena masih lumayan kosong tempat parkirnya, kita bisa milih yang lumayan deket sama pintu masuknya biar nggak gitu capek banget jalannya dan nggak gitu kepanasan. Maklum ya, ini masih baru, jadi tanamannya tuh tumbuhnya belum tinggi, belum cukup rindang, sehingga ya kalau bisa bawa topi atau payung. Ini dia pintu masuknya. Tulisan Alohanya khas dan atraktif banget ya. Jadi kalau kesini bolehlah ambil foto atau video buat kenang-kenangan. Di sekitar pintu masuk itu kita bisa lihat ada beberapa mobil klasik yang dimodifikasi menjadi mobil wisata. Mobil ini disewakan untuk keliling Peak. Ada beberapa rute seperti rute Peak 2, rute Gulf Island, rute Gulf Island Peak Avenue, rute Peak 2 Gulf Island. Harga sewanya Rp400.000 dan jam operasionalnya dari Senin sampai Ahad jam 8 pagi hingga setengah 11 malam. Sebenarnya bisa banget kita keliling Peak menggunakan mobil kita sendiri, tapi menggunakan classic car kayak gitu kan tentu sensasinya terasa berbeda. Niatnya itu ke pantai kan pagi ya, biar nggak panas. Tapi ternyata sampai sana belum buka. Jadi jam bukanya itu jam 10 pagi. Tapi kalau weekend, Sabtu dan Ahad memang mulai jam 7 pagi udah buka. Dan ini buka sampai malam hari ya. Pas kemarin kita ke sana itu nggak ada tiket masuk ya. Jadi kita masuk aja bebas. Cuma syaratnya disuruh untuk follow IG. Dan kalau kita rombongan ya nggak harus semuanya follow IG, perwakilan aja. Begitu masuk yang kita lihat deretan resto. Banyak banget ya restoran atau tempat makan di sini, dan desainnya itu tropis. Jadi kita bisa lihat alasnya ini di tempat sini sudah berpasir putih. Kemudian ada banyak pohon kelapa atau pohon palem. Nanti bisa pilih ya mau makan di mana. Tapi selain itu juga banyak tempat-tempat duduk yang kita bisa duduk untuk istirahat dan dilengkapi dengan payung karena memang panas ya. Namanya juga pantai dan ini di Jakarta Utara. Yuk kita explore tempat ini. Dan ini adalah salah satu akses menuju ke bibir pantai. Jadi di deretan-deretan tempat makan tadi, di sela-sela itu ada jalan ya menuju ke arah pantai. Pas pertama ngeliat ini tuh emang bagus banget ya. Rapi, bersih, kayak macam di hotel atau resort yang ada di pinggir pantai ya. Bagus banget. Meski terasa panas, tapi anginnya cukup besar. Dan kita bisa lihat ya, bahwa setiap restoran itu tadi mempunyai area duduk juga yang menghadap ke pantai. Jadi pembeli bisa milih nih. Nah ini dia yang namanya Pantai Aloha. Emang bener ya di sini itu pantainya itu pasir putih bersih banget. Tapi ya seperti dilihat kita tuh nggak bisa mendekat ke air.
nggak bisa mendekat ke pantai. Kita coba bisa melihat dari kejauhan karena diberi pagar pembatas, bahkan pagarnya 2 lapis. Tapi di tatanya itu cantik, banyak hiasan-hiasannya. Bagus ya kalau mau buat sekedar foto-foto. Menahan diri nih untuk main air. Jadi buat teman cerita yang tujuan ke pantainya untuk main air, ya ini bukan alternatif pilihan. Ini cuma buat kayak jalan-jalan, melihat pantai yang bersih, yang indah gitu, yang tertata rapi. Bagus kalau memang ya sekedar untuk refreshing ya, ajak keluarga main-main ke sini untuk melihat bentuk pantai yang berbeda dari kebanyakan pantai yang ada di Indonesia. Nah ini kok nggak ada pagarnya. Emang ya kelihatannya ini tuh bebas ke pantai, tapi sebenarnya ini bagian yang lain. Jadi menuju ke area ini tuh diberi pagar. Nah kebetulan pas itu ada pegawai yang lewat, mungkin masih ada proyek di sebelah sana, jadi terbuka. Tapi ya karena memang aslinya tertutup, jadi kita nggak apa ya, nggak berani ya untuk melewati batas tersebut. Namanya anak-anak ya, bayangannya pergi ke pantai itu main air, main pasir. Tapi apalah daya, ternyata pantainya itu bukan pantai biasa. Tapi ya cukup terobati lah bermain pasir yang bersih di pinggir-pinggir kayak gini. Nggak apa-apa ya nak ya, ntar kapan-kapan kita pergi ke pantai yang beneran bisa main pasir dan main air. Di salah satu bagian tuh kita lihat ada semacam mini zoo ya, tapi belum banyak mungkin koleksinya. Kita hanya lihat domba dan kuda. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi ya. Ada juga beberapa permainan yang ditawarkan, tapi saat kami ke sana itu belum buka. Nggak tahu ya, mungkin nanti lebih siangan lagi, mungkin zuhur atau setelah zuhur mungkin. Kelar jalan-jalan tadi di selasar pantai ya. Udah kita ke ujung kanan, ke ujung kiri, sekarang kita balik lagi ke arah depan. Ada apa sih di depan ya, yang mungkin ada sesuatu yang belum kita explore. Ternyata memang benar, di sini juga ada mini zoo yang lain. Kalau tadi kan hewan-hewannya besar, nah di sini ada mini zoo yang hewan-hewannya lebih kecil. Untuk memberi makan hewan di sini biayanya 58.000. Murah atau mahal relatif ya, karena juga memang tampak juga pengunjung yang memberi makan hewan di sini. Jadi mungkin bagi mereka ini nggak mahal juga ya. Saat kami ke sana, itu yang terlihat koleksi hewannya itu ada kelinci, ada kura-kura sulcata, kemudian ada burung hantu dan iguana. Dan di dekat mini zoo tadi, yang hewan-hewan kecil itu juga ada playground nih. Playgroundnya harganya 158.000 dan untuk pendampingnya 85.000. Desainnya tampak keren ya.
Kayaknya misalnya kayak main-main manjat-manjat, kemudian macam ini ya, pirates gitu. Tapi maaf ya, kita cuma videoin dari luar karena emang kita nggak ngajak anak-anak untuk main di dalam. Yang jalan-jalan ke sini nggak usah bingung kalau mau ke toilet, karena toiletnya tuh ada beberapa di beberapa titik dan bersih, cukup tertata, dan airnya bukan air asin loh. Selain resto, di sini juga ada food courtnya ya. Dan memang karena kita nggak berniat untuk makan siang di sini, jadi kita pilih untuk jajan di food court aja. Banyak kok pilihannya, ada camilan, minuman, juga ada makanan berat. Berapa harganya? Saat itu kita beli minuman, kemudian camilan itu rata-rata harganya Rp25.000. Selesai sudah jalan-jalan kita di Pantai Pasir Putih Aloha. Buat teman cerita, kalau yang nggak mau kepanasan, mungkin bisa pilih waktu di sore atau malam hari. Kami rasa juga lebih indah ya, karena banyak lampu-lampu yang dinyalakan. Sekarang kita lanjut ke bagian lain dari Peak ya. Mau kemana kita? Yuk ikutin terus. Kita pergi ke Pancoran, tapi bukan Pancoran di Jakarta yang ada Tugu Selamat Datangnya ya. Kita ke Pancoran di Peak yang ikonnya adalah ini nih. Sebuah pagoda tertinggi di Jakarta yang memiliki tinggi hingga 5 lantai. Pernah sih dibuka dan diizinkan untuk masuk ke dalam, tapi saat kita ke sana tuh nggak dibuka ya untuk umum. Masuk ke area ini tuh nggak bayar ya, dan begitu masuk, kita itu kayak masuk ke dunia lain. Jadi isinya itu sebenarnya tempat makan, restoran, tapi desainnya itu seperti di negara Cina. Meski demikian, bentuk bangunannya itu nggak seragam ya, macam-macam. Dan biasanya itu kita ngelihat kayak gini itu di TV, di serial, di film-film kerajaan gitu kan. Terus di film-film kungfu. Jadi aku menikmati banget nih pas jalan-jalan ke sini, karena biasanya cuma bisa ngelihat, dan di sini tuh bisa ngeliat langsung. Mungkin kalau kita masuk ke dalam, desain interiornya, perabotannya, furniturnya itu khas Chinese ya, tapi sayangnya saat itu kita ke sana emang nggak niat untuk makan siang di sana ya, jadi kita tuh cuma jalan-jalan ngeliat-liat aja. Dan alhamdulillahnya pas kita tiba di sana tuh habis hujan, jadi sejuk, nggak panas, enak banget. Jadi kayaknya kalau kesini pas sore atau malam hari lebih cantik ya. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman cerita yang pengen tahu kayak apa sih Peak itu, dan mungkin pengen jalan-jalan ke sana ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.